Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Sobat Tawaf, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel edukasi Tawaf. Pada video pembelajaran kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang surah Al-Asr. Sebelumnya, adik-adik Sobat Tawaf pernah nggak ya membaca surah Al-Asr? Atau adik-adik Sobat Tawaf ada yang hafal surah Al-Asr? Yuk bersama Kak Ella kita belajar tentang surah Al-Asr bersama-sama ya. Adik-adik, tirukan ayat-ayat surah Al-Asr yang kakak lafadzkan ya. Mari kita awali dengan bacaan ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, serta menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Setelah membaca surah Al-Asr bersama-sama, Kak Ella akan menjelaskan tentang asbabun nuzul surah Al-Asr. Tetapi sebelumnya, adik-adik Sobat Tawaf, tahu nggak ya arti dari Al-Asr itu apa? Benar sekali, Al-Asr artinya masa atau waktu. Dalam surah ini, Allah mengungkapkan bahwa sesungguhnya manusia secara keseluruhan itu berada dalam kerugian. Manusia berada dalam kerugian apabila tidak menggunakan waktu dengan baik atau menggunakan waktu untuk keburukan. Berikut ini asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkannya surah Al-Asr. Surah Al-Asr diturunkan sebab orang Arab jahiliyah itu memiliki kebiasaan bersantai di waktu asar. Sehingga surah Al-Asr bisa berarti waktu asar. Mereka bercengkrama, bersantai, bersenda gurau sehingga menimbulkan perselisihan dan mengakibatkan permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dari situ orang Arab jahiliyah mengutuk waktu asar. Kemudian Allah menurunkan surah ini dan memperingati bahwa bukan waktu asar yang salah, tetapi merekalah yang salah. Isi kandungan ayat surah Al-Asr. Berikut ini Kak Ella akan menjelaskan tentang kandungan ayat surah Al-Asr. Dalam ayat yang pertama, Allah bersumpah demi masa atau demi waktu yang mencakup waktu siang dan malam. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa waktu adalah tempat bagi manusia untuk melakukan kebaikan ataupun keburukan. Dan manusia yang melakukan kebaikan, maka merekalah orang yang beruntung. Dan orang yang melakukan keburukan, maka merekalah yang merugi. Kandungan ayat kedua dalam surah Al-Asr menjelaskan bahwa Allah memberikan peringatan kepada manusia bahwa manusia dalam keadaan kerugian. Keadaan kerugian yang diterima oleh manusia disebabkan oleh kesenangan-kesenangan yang diterima manusia ketika ada di dunia. Kandungan ayat ketiga dalam surah Al-Asr, yakni Allah menjelaskan bahwa ada keadaan manusia tidak akan merugi dalam kehidupannya. Mereka diantaranya yang pertama, orang yang beriman dan beramal soleh atau melakukan perbuatan baik dalam kehidupannya.
Yang kedua, orang yang senantiasa menasehati dalam kebenaran. Dan yang ketiga, orang yang senantiasa menasehati dalam kesabaran. Nah, itulah tadi isi kandungan dari surah Al-Asr. Berikut ini adalah pesan-pesan yang bisa kita ambil dari surah Al-Asr, yaitu diantaranya, yang pertama, sebagai manusia kita harus menggunakan atau memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memperbanyak melakukan amalan kebaikan. Yang keempat, senantiasa menasehati dalam kebenaran. Dan yang terakhir, senantiasa menasehati dalam kesabaran. Adik-adik Sobat Tawaf, itulah tadi penjelasan mengenai surah Al-Asr. Bagaimana? Adik-adik sudah semakin paham, bukan? Pesan dari Kak Ella, jangan lupa untuk terus membaca, menghafalkan, dan mengamalkan surah Al-Asr dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekian penjelasan dari Kak Ella, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian bisa belajar bersama di channel Edukasi Tawaf. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.